lagi semoga. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa supaya apa yang kita laksanakan hari ini berjalan dengan lancar. Ilmu yang kamu dapatkan itu diridai oleh Allah. Coba kelas. Siap, bro. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan berdoa kita kegiatan kita semoga lancar. Nah, sebelum kita belajar, kita akan melakukan lagu nasional Garuda Pancasila. Nah, kenapa kita harus melakukan Garuda Pancasila? Meningkatkan rasa cinta kita. Berdiri semuanya. Kesepakatan kelas kita yang akan kita laksanakan, di mana nanti kita akan ada itu refleksi. Nanti kamu bisa memilih. Ini ada simbol apa nih namanya? Senang. Kemudian ini ada simbol sedih atau sedih. Berarti kamu pahami bagaimana pembelajaran kamu hari ini. Apakah nanti menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, atau silakan kamu pilih nanti salah satu simbolnya. Kemudian selama pembelajaran nanti kamu akan dapatkan reward. Apa itu reward? Hadiah kamu nanti kan. Nah, jadi itu kesepakatan kelas kita. Jadi kita bikin di awal terlebih dahulu. Kemudian semangat pagi. Mana semangatku? Di mana? Yang mana? Siapa? Sudah siap untuk belajar? Silakan sampah-sampah yang ada di keliling kamu tolong kamu ambil terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Ayo, apa materi kita yang kemarin? Jenis-jenis magnet. Nah, apa saja jenis-jenis magnet? Nah, itu adalah jenis-jenis magnet. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran apa? Ayo belajar wirausaha. Pembelajaran 3, muatan pembelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Nah, gimana tujuan pembelajaran hari ini yang akan kamu capai selama proses pembelajaran ini? Yang pertama itu dengan mengamati video dan bertanya jawab, kamu nanti dapat menguraikan jenis-jenis pemulir dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan menempel dan diskusi kelompok, peserta didik dapat memilih urutan isi data yang sesuai dengan pemulir pendaftaran dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan diskusi kelompok, siswa dapat melengkapi pendaftaran lomba dengan tepat. Yang keempat, dengan melakukan demonstrasi pada benda-benda dan magnet, kamu nanti dapat menyimpulkan apa itu sifat-sifat magnet. Kemudian yang dengan percobaan menggunakan benda-benda di sekitar kelompok, kamu nanti dapat menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dengan percaya diri. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai tentang sifat-sifat magnet. Nah, subtema 3. Ayo belajar wirausaha.
belajar, ada yang tahu kenapa ibu membawa benda-benda ini? Nah, kenapa ibu membawa ini? Ini apa yang ibu bawa? Coba kamu perhatikan, ada nggak benda-benda yang menggunakan magnet di rumah kamu? Ada. Apa saja? Ada apa lagi? Kotak pensil, obeng, Itu adalah dia benda elektronik itu menggunakan magnet. Kenapa benda elektronik tersebut menggunakan magnet? Nah, jadi nanti silakan kamu simak video. Dan itu adalah video mengenai tentang magnet. Apa yang kamu lihat tadi? Besi atau benda. Nah, sekarang dua orang saja. Coba Freddy, kemudian Bintang. Silakan maju ke depan. Coba kamu dekatkan magnet dengan benda yang sudah kamu bawa tadi. Bintang, silakan kamu dekatkan magnet ini. Apakah dia apa yang terjadi setelah kamu dekatkan nanti? Letakkan dia yang sewarna. Kamu dekatkan sewarna, apa yang terjadi? Hah? Yang sewarna, mana yang sewarna? Coba kamu lihat. Ini yang sewarna, kamu dekatkan dia. Apa yang terjadi? Kemudian kita dekatkan lagi yang berbeda warna. Nah, apa yang terjadi? Nah, silakan kamu jawab nanti pada LKPD kamu. Kemudian Freddy lagi, kamu dekatkan magnet kamu dengan nempel. Apa dia? Nempel. Jadi, dan jadi itu magnet kamu tempelkan dengan besi. Apa yang terjadi? Kemudian kamu letakkan dia yang terjadi. Nanti untuk menjawab ini semua, silakan kamu jawab pada lembar LKPD kamu. Ya, kamu selesaikan masalah ini. Kenapa ya dengan magnet itu diletakkan dia yang sewarna, dia akan saling. Nah, tidak ada gaya. Nah, silakan kamu selesaikan nanti berdasarkan kelompok kamu masing-masing. Siap untuk sih? Siap. Sekarang kamu ibu bagi menjadi 4 kelompok, yaitu ada kelompok tulip, lili, buaya, dan harimau. Nah, kelompok buaya itu ada Freddy, Sodik, Rizky, Dava, dan Isan. Kemudian terakhir kelompok lili. Ini ada Gea, Aisyah, Yaya, kemudian Bintang, dan Gea. Nah, silakan kamu bentuk ke kelompok kamu masing-masing. Nah, video demonstrasi yang sudah ditampilkan oleh teman kamu yang di depan tadi. Kamu cari informasi apa yang kamu lakukan dan kamu boleh di sana. Nah, silakan. Nah, ini ibu akan membagikan LKPD dengan ajar apa-apa saja yang akan kamu jelaskan yang kamu lihat berdasarkan video tadi. Kamu akan memecahkan masalah yang ada di video tersebut. Kenapa? Tadi di video itu ada kamu melihat ekskavator yang sedang apa tadi? Menarik benda. Ya, ada apa dengan ekskavator tersebut? Nah, silakan kamu kerjakan, kamu diskusikan ke kelompok. Dan silakan kamu jawab LKPD tersebut berdasarkan video yang kamu amati tadi. Nah, yang bekerja adalah semua kita wajib bekerja, tapi yang menulis hanya 1 orang saja. Nah, silakan kamu keluarkan bahan-bahan yang sudah Ibu tugaskan kemarin.
Jika magnet, jika dua magnet ditempelkan, apa ya? Apa ya? Jika satu magnet sama dengan magnet, kedua magnet identik sama nanti dikeluarkan. Sudah selesai? Nah, kamu simpan dulu ya LKPD. Sudah selesai semuanya ya. Untuk mengerjakan LKPD 1. Sekarang kamu simpan dulu ya LKPD 1 yang kamu simpan dulu. Sebelum kita melanjutkan kepada LKPD 2, Ibu menunjukkan semangat kamu. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Video yang ada di depan. Ya, apa yang kamu lihat nanti kalau kamu tuangkan dalam LKPD 2. Andreasa tugas nomor 1 silakan. Selamat siang, silakan duduk. Dengan saya Rika, dengan ibu siapa? Baik, ibu siapa? Ada yang bisa saya bantu ibu? Sebelumnya ibu sudah memiliki rekening tabungan di bank ini? Sebelum, dan kami memiliki 3 jenis ATM. Yang pertama itu ada silver, gold, dan platinum. Terlebih dahulu, ibu Septi mau pilih yang mana? Baik, sebelum itu saya ingin meminta kartu identitas ibu. Terima kasih. Boleh ibu sebutin nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat. Baik ibu, setelah itu mengisi formulir yang telah kami sediakan dan tanda tangan di sini dan di lembar selanjutnya. Ibu barang yang Ibu Septi akan melakukan setoran awal sebesar Rp100.000. Saya mohon izin sebentar untuk memfotokopi kartu identitas dan mencetak buku tabungan. Baik ibu, ini kartu identitas dan buku tabungannya, perlu tanda tangan di sebelah sini. Apa yang kamu lihat tadi? Formulir apa tadi? Formulir bukan
Deva Maulana. Kalau sudah silakan masing-masing kelompok kamu silakan untuk presentasi. Untuk yang KPD 1 siapa yang mau tampil duluan? Ya, silakan kepada kelompok tulis untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kamu. Nah, Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi yang kelompok disampaikan oleh saya. Terjadi saat kutub magnet yang sama didekatkan tidak bisa menempel. Yang terjadi saat kutub magnet yang berbeda didekatkan, kedua magnet bisa menempel. Dan yang terjadi saat magnet didekatkan dengan paku dan penjahit kertas, paku dan penjahit kertas akan menempel pada magnet. Yang terjadi saat magnet didekatkan dengan plastik dan daun tidak bisa menempel pada magnet. Saat satu magnet diletakkan di atas kertas dan magnet lain di bawah kertas, tepatnya di bawah magnet yang pertama, kemudian digeser-geser magnet yang berada pada bagian bawah, magnet yang berada di atas akan mengikuti magnet yang berada di bawah. Kesimpulannya, sifat-sifat magnet: 1. Magnet memiliki gaya tarik. 2. Memiliki 2 buah kutub. 3. Yaitu kutub utara dan kutub selatan. 4. Kutub senama tolak menolak. 5. Kutub tidak senama tarik menarik. 6. Memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. 7. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Dari kelompok ini mengapa magnet bisa menarik benda-benda besi yang terbaja? Baiklah, saya dari kelompok ini akan menjawab pertanyaan dari kelompok ini. Karena logam merupakan benda magnetis. Magnet dapat menarik benda magnetis seperti baja, besi, dan baterai. Baiklah, saya akan mendengarkan jawaban dari Naila. Berdasarkan hasil percobaan kami tadi, bahwa terbukti bahwa magnet memiliki sifat-sifat tertentu. Di antaranya, magnet memiliki kekuatan gaya tarik yang sangat kuat pada benda tertentu, seperti yang terbuat dari besi, baja, dan logam. Apakah Anda puas dengan jawaban kelompok kulit? Apakah masih ada pertanyaan lain? apakah ada tambahan dari kelompok lain? Atau ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada kelompok tulis? Ada? Kami dari kelompok 3 atau harimau, mengapa Anda tadi gaya magnet? Karena magnet memiliki magnet. Saya dari kelompok buaya yang menambahkan jawaban dari pertanyaan dari Zani yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Area medan magnet biasanya ditunjukkan dengan garis gaya magnet. Biasanya ditunjukkan dengan garis gaya magnet. Garis gaya magnet saling bertemu di ujung kedua kutubnya. Nah, bagaimana kelompok tulis? Ya? Nah, kita berikan tepuk tangan buat kelompok tersebut. Ingat kepada dari kelompok yang mau tampil duluan dan mampu menyelesaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Sekarang kita lanjutkan presentasi LKPD 2. Nah, tentang pengisian formulir. Saya silakan kepada kelompok yang hampir tepuk tangan. Dan kita berikan kepada kelompok lain. Kenalkan, kami dari kelompok buaya ingin presentasi hasil misi formulir yang akan dibacakan oleh Ihsan. Formulir merupakan negara yang
menjelaskan identitas diri secara singkat, terutama mengenai sikap, keahlian, dan pendidikan seseorang. Juga akan terdapat data yang akurat dan untuk mempermudah pemberkasan baik sistem maupun lembaga. 5. Dapat mempercepat kegiatan administrasi. Siswa negara ASEAN yang lengkap ayat Ihsan Rifai. Tempat tanggal lahir Sumatera Barat tanggal 8 bulan 8 2012. Kebanggaan Indonesia. Jenis kelamin laki-laki. Kelas 6. Alamat sekarang Sumatera Kabupaten Situbondo. Kode pos 276772. Telepon rumah 082956671027. Sekolah SDN 38 Gunawan Padang. Alamat sekolah Surat Tenang. Kode pos 275772. Telepon sekolah menjadi anggota dan mendapat sahabat pena. Baiklah, kami telah menyampaikan revisi formulir kami. Apakah ada pertanyaan? Kami dari kelompok Sudip ingin bertanya, mengapa kita harus mengisi formulir? Karena formulir akan digunakan untuk suatu hal kepentingan. Jika kita salah, maka data kita akan salah sampai seterusnya. Apakah kelompok formulir puas dengan jawaban kelompok kami? Ada bagaimana? Zena? Atau ada yang ingin memberikan penambah tambahan? Yang bertanya kepada kelompok Goya. Saya dari kelompok Giling bertanya, dan mengisi formulir. Tujuan mengisi formulir adalah untuk mempermudah pendataan data. Ada yang ingin menambahkan? Silakan kepada kelompok Harimau. Data akan mudah pencatatan data akan dua menjelaskan identitas diri secara singkat. Terutama mengenai sikap, keahlian, dan pendidikan seseorang. Juga akan mendapat data-data yang akurat. 4. Untuk mempermudah pemberkasan baik sistem maupun tempatnya. 5. Dapat mempercepat kegiatan administrasi. Nah, jadi itu adalah tujuan dari mengisi formulir. Nah, berikan tepuk tangan kepada kelompok yang sudah. Oh, tadi kita sudah presentasi juga. Ada tadi beberapa
utara. Jadi itu sudah benar. Kemudian pada LKPD 2, ya, pada LKPD 2 tadi itu ada pertanyaan mengapa kita perlu mengisi formulir dan jawab oleh kelompok Buaya. Kelompok yang satu tadi. Apa alasannya? Berani? Karena mengisi formulir itu penting dan dapat mempermudah penanganan data. Nah, jadi tujuannya dari mengisi formulir itu supaya data yang diminta itu sesuai dengan yang diminta. Jadi formulir itu adalah apa? Apa yang dimaksud dengan formulir? Lembaran kertas yang kemudian yang berisi pertanyaan yang diisi. Jadi itu adalah tentang formulir. Apa yang diisi dalam formulir? Identitas diri. Tadi ada di video mengisi formulir. Formulir apa? Formulir untuk pembukaan buku rekening dan juga ATM. Nanti mau ingin memiliki ATM tentunya kamu harus mengisi formulir pendaftaran pembukaan rekening bank. Ya, jadi itulah materi kita hari ini. Nah, berikan hapus buat kita semuanya. Perkataan kita di awal tadi, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Silakan kamu tunjukkan dengan aksi kamu sendiri. Masih ada yang ingin kutanyakan? Tidak? Kalau tidak, berarti kita untuk mengetahui apakah kamu betul-betul paham, sudah mengerti. Nah, ibu ingin melihat hasil. Ini ada soal evaluasinya ya. Silakan kamu kerjakan secara individu. Nah, kalau tadi kamu melakukan menyelesaikan PPD secara kelompok, kalau evaluasi itu kamu melakukannya secara mandiri. Kemudian kamu berusaha. Jadi kamu sudah melakukan juga evaluasi pembelajaran. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan tunjukkan. Ada? Saya Memberikan kesimpulan dari tadi. Formulir adalah lembaran kertas yang berisi beberapa pertanyaan yang harus penting. Sifat-sifat magnet ada 5. 1. Magnet memiliki kekuatan daya tarik terhadap benda. 2. Daya magnet dapat menembus penghalang. 3. Magnet memiliki medan magnet. 4. Magnet mempunyai 2 kutub. 5. Daya tarik magnet. Jenis-jenis formulir ada 5. 1. Formulir tidak perlu. 2. Formulir berdasarkan riwayat hidup. 3. Formulir kartu anggota. 4. Formulir milik uang menerima. Formulir sosial
Jadi itu hasil belajar kita hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan berdoa. Berdoa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita udah selesai pelaksanaan pembelajaran kita hari ini. Untuk itu kita pulang ke rumah kita masing-masing.